Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini, mmm, sebentar, oke, ah, oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan pendidikan anti korupsi ya, walaupun masih dalam suasana pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini, kami ya akan memberikan materi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kita akan berdiskusi bersama terkait dengan apa saja nilai-nilai yang perlu dikembangkan pada diri setiap individu untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi atau untuk menghindari tindakan korupsi. Ya, kemudian ada juga prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh individu, oleh setiap manusia supaya bisa terhindar dari korupsi, ya. Itu yang akan kita pelajari bersama hari ini. Baik, akan saya share screen. Nah, nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Ada beberapa nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh seseorang supaya dia bisa terhindar atau mencegah terjadinya tindakan korupsi. Ya, di antaranya yakni eh, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seseorang, yakni nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Gitu. Nah, nilai-nilai ini bisa didapatkan melalui pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter, ya seseorang belajar tentang nilai-nilai religius, nilai jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, ya, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, ya, bersahabat atau berkomunikasi, komunikatif ya, kemudian cinta damai, gemar membaca, peduli pada lingkungan, peduli sosial, serta memiliki tanggung jawab. Nah, melalui pendidikan karakter tentang nilai-nilai ini, maka akan terbentuk nilai-nilai atau karakter anti korupsi. Nah, 9 nilai anti korupsi menurut KPK ya, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain ya. 9 itu yang pertama jujur, nilai jujur. Contoh indikator dari nilai jujur ini adalah yang pertama, apabila dia berbicara atau berbuat itu sesuai dengan fakta. Jadi konsisten antara apa yang dia ucapkan dengan fakta, dengan tindakannya. Itu. Orang bilang, "Oh, saya mah orangnya begini-begini," tapi pada kenyataannya orang lain melihat tidak seperti itu. Maka antara ucapannya dan tindakannya tidak konsisten, tidak sesuai. Bisa dilihat bahwa dia bukan tipikal orang yang jujur. Atau dari segi yang paling gampang adalah ketika masuk kelas, ya misalnya. Masuk kelas harusnya jam 7 ya, dia baru masuk misalnya jam 8 ya. Itu kan sudah nggak jujur gitu. Atau melakukan perbuatan curang ya. Orang bilang, "Saya mah tidak suka," misalnya ya, "saya tidak suka membebani orang lain." Pada kenyataannya ketika mengerjakan tugas, temannya yang suruh ngerjain, dia tidak ikut mengerjakan. Nah, artinya dia membebani orang lain. Tuh, itu termasuk salah satu perbuatan curang, ya. Nah, nilai jujur ini indikatornya tadi, ketika berbicara itu sesuai dengan tindakannya atau perbuatannya. Jadi konsisten antara ucapan dan tindakan. Kemudian tidak melakukan perbuatan curang, ya. Tidak melakukan perbuatan curang, baik curang pada temannya atau pada orang yang lain. Kemudian tidak berbohong.
Salah satunya misalnya, kalau dia memang mengutip dari buku lain, cantumkan itu dalam referensi dalam daftar pustaka. Maka itu dia dianggap bukan plagiarisme. Tapi kalau dia tidak mencantumkan sumber lain, dia mengaku bahwa itu adalah karyanya dia, padahal dia mengutip dari orang lain, maka itu termasuk kegiatan berbohong. Ya, itu termasuk korupsi. Jadi plagiarisme itu tidak jujur ya. Kemudian tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Nah, ini lagi ngaku-ngaku ya. Bolpennya siapa jatuh di aku-aku, ini punya saya. Itu tidak jujur. Ini mah anak-anak banget. Ya. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah nilai disiplin. Jadi, maksud atau indikator dari disiplin ini adalah ketika seseorang berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Ya, jadi aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Kalau dia mematuhi, artinya dia disiplin. Ketika dia tidak mematuhi, misalnya nih ya masuk kelas online, suruh nyimak video YouTube, ya, suruh presensi, ternyata dia presensi aja nggak nyimak YouTube-nya atau nggak nyimak videonya. Ini termasuk tidak disiplin. Suruh unggah tugas, ya ternyata nggak diunggah tugasnya. Ini juga bukan termasuk disiplin. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perbaiki kalau mau membentuk karakter anti korupsi. Yuk, kita sama-sama belajar. Ibu juga belajar untuk tetap bisa disiplin, memberikan materi pada Anda sesuai dengan jadwal, sesuai dengan materinya. Kalau ada halangan harus dikomunikasikan dengan Anda semua. Itu ya indikator dari disiplin. Jadi berkomitmen antara berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan. Itu. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab selalu menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik gitu. Ya, secara tuntas dengan hasil terbaik itu tanggung jawab. Jadi nggak asal-asalan gitu, mengerjakan pekerjaan ya dengan sebaik-baiknya gitu. Itu tanggung jawab. Yang keempat, kerja keras. Jadi selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil terbaik. Menghindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Gitu. Kemudian sederhana, selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, tidak ria. Gitu. Itu indikator dari sederhana. Jadi apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer. Mandiri, selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakannya sendiri, kecuali sesuai dengan tugasnya. Misalnya ya, sebagai ketua kelas, dia menyuruh sekretarisnya untuk misalnya menulis atau membuat papan jadwal. Itu sesuai tugas tupoksinya. Atau sebagai ketua kelas menyuruh bendahara membuat rincian atau pembukuan keuangan. Itu sesuai dengan tugasnya. Ya, tidak masalah. Tetapi kalau sebagai ketua kelas menyuruh sekretaris membuatkan tugasnya, nah itu yang tidak boleh, ya. Padahal dia mampu mengerjakannya sendiri. Nah, itu nggak boleh. Adil, selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Ya, selalu menghargai perbedaan. Oh, teman saya si A kekurangannya ini, kelebihannya ini, berarti akan saya kasih tupoksinya ini. Teman saya si B kelebihannya ini, kekurangannya ini, saya kasih jobnya ini, gitu. Itu adil. Jadi sesuai dengan kemampuan orang. Jadi nggak dipukul rata, kasih tugas sama semuanya, tidak. Tapi adil itu sesuai dengan kemampuan. Jadi makanya jadi pemimpin misalnya itu harus tahu karakter masing-masing bawahannya. Ya. Nah, kemudian berani.
Berani jujur, berani menolak ajakan berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan. Gitu. Nah, ini yang agak susah nih, berani jujur dan berani mengakui kesalahan. Tuh, ya. Ini anti korupsi. Kemudian peduli, menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Itu maksud dari peduli, ya. Nah, nilai-nilai anti korupsi dari 9 tadi ya, ini 1 kejujuran, 2 kepedulian, 3 kemandirian, 4 kedisiplinan, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 kesederhanaan, 8 keberanian, 9 keadilan. Kalau disingkat jadi Jupe Mandi Tangker Kebedil. Ya, silahkan tuh diapalin. 9 nilai-nilai anti korupsi. Jupe, mandi, tangker, kebedil. Ya, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani, adil. Tuh, ya. Jupe, mandi, tangker, kebedil. Kemudian selain nilai-nilai anti korupsi, ada juga prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan sebagai wujud dari perilaku anti korupsi. Ya. Prinsip-prinsip tersebut yang pertama adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Yang dimaksud dengan akuntabilitas di sini, ada yang sudah tahu? Ayo. Akuntabilitas itu adalah sesuatu ya, khususnya seorang pemimpin atau sebuah institusi harus memiliki. Yakni yang dimaksud dengan akuntabilitas sendiri itu adalah sebuah konsep ya, pendekatan administrasi yang terbuka ya. Biasanya konsep akuntabilitas ini sendiri itu dikaitkan dengan alat atau instrumen, ya, alat atau instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip atau aturan-aturan itu dilaksanakan dengan transparan, ya, tidak ada keberpihakan. Jadi dengan akuntabilitas ini maksudnya adalah sesuatu itu dijamin nilai-nilai efisiennya, efektivitasnya, ya, reliabilitasnya atau keajegannya, ya, prediktibilitasnya, jadi dia bisa memprediksi, ya. Nah, sehingga akuntabilitas itu maksudnya ini apa? Berkaitan dengan seberapa baik sebuah prosedur itu bisa untuk diikuti atau dilaksanakan, ya, itu. Itu akuntabilitas, maksudnya dia alat atau instrumen ini nih efektif, efisien, akuntabel, ya, apa namanya, ajeg gitu. Jadi dia tidak berubah-ubah. Dipakai di A, ya sama. Dipakai di B, ya sama. C, ya sama hasilnya. Jadi ini dijamin alat ini akuntabel. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur semua orang dengan apa ya? Dengan taraf sama. Jadi tidak berubah-ubah. Objektif maksudnya. Itu. Ya, prinsip anti korupsi. Jadi objektif, tidak subjektif. Nih maksudnya akuntabilitas ya. Mau ngomong objektif aja itu susah banget. Itu. Kemudian transparansi. Ya, transparansi, transparan, terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada dana masuk sekian, keluarnya untuk apa saja, sisa berapa, itu orang tahu semua. Ya. Kemudian kewajaran, wajar, tidak dilebih-lebihkan. Ya. Beli bola harga 10.000 ditulisnya 100.000, ya bola macam apa gitu ya. Gitu. Misalnya kalau bolanya
bola bekel ya harganya 1.500, masuk bola bekel ditulis 100.000 itu nggak wajar ya. Kebijakan ya. Prinsip kebijakan. Jadi kebijakan ini tidak berpihak pada satu atau kelompok golongan, tetapi adil, merata untuk semua orang. Tuh. Jadi tidak tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak. Kebijakannya sama, berlaku sama untuk semua golongan, semua orang. Kemudian ada kontrol kebijakan. Ya, prinsip anti korupsi ini ada kontrol kebijakan. Jadi kebijakan dibuat, tapi tetap ada kontrolnya. Ya, supaya apa? Supaya pelaksanaan kebijakan ini tidak ada kesewenang-wenangan atau tidak ada misalnya oknum yang akan berbuat curang pada kebijakan yang dibuat. Misalnya ada kebijakan BPJS. Kalau itu tidak dikawal dengan baik, tidak ada kontrolnya, bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tuh. Nah, peran mahasiswa dalam hal penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi antara lain yang pertama adalah pemberantasan korupsi, terutama dalam segi pencegahan. Ya, jadi dalam upaya pencegahan ini memerlukan peran atau melibatkan peran serta masyarakat termasuk mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi. Jadi mahasiswa itu sebagai pemuda-pemudi ya, penerus bangsa, generasi penerus bangsa, harapan bangsa ya, itu merupakan agen perubahan yang bisa menjadi motor penggerak untuk gerakan anti korupsi. Itu peranmu sebagai mahasiswa ya. Kemudian peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi sendiri yang pertama adalah menjaga diri dan komunitas mahasiswa agar bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Ini peran Anda sebagai mahasiswa. Nah, dalam hal lain, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah dalam segi pencegahan. Yang pertama, melalui pendidikan anti korupsi, kedua, pendidikan karakter, yang ketiga, kampanye ujian bersih. Jadi ujian bersih itu nggak ada yang nyontek, nggak ada yang bocorin soal, ya. Gitu. Kemudian opini, melalui opini mahasiswa, gagasan, ide, metode pencegahan, pemberantasan korupsi, ya, mengangkat isu-isu korupsi lokal dan nasional ke media, gitu. Ya, jadi nanti ini tugas Anda itu nanti ini. Opini, membuat gagasan, ide, metode untuk pencegahan atau pemberantasan korupsi dengan mengangkat isu-isu korupsi lokal maupun nasional. Nah, selain itu, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga ada gerakan moral, yaitu dengan pressure group, ya, dengan membuat komunitas gerakan anti korupsi, kemudian kampanye anti korupsi. Itu peran Anda sebagai mahasiswa. Nah, pencegahannya tadi melalui pendidikan anti korupsi ya, ini subpokok bahasan sebelumnya. Ya, ini untuk mencegah terjadinya korupsi dengan pendidikan anti korupsi. Mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi yang dikaderisasi oleh mahasiswa. Gitu. Kemudian adanya kampanye ujian bersih, misalnya melalui pembuatan media propaganda, baik itu baliho, spanduk, maupun poster, membuat media online untuk mengkampanyekan ujian bersih, ya, dan menanamkan nilai kejujuran atau ujian bersih di kaderisasi mahasiswa. Itu upaya pencegahan korupsi. Nah, melalui opini, tadi ya, deklarasi anti korupsi, ya, nih gagasan atau ide, jadi memperbanyak opini mengenai kasus korupsi di media, membuat bunga rampai atau buku mengenai anti korupsi, membuat audio visual interaktif terkait anti korupsi,
ya. Jadi bikin audio visual, pakai TikTok boleh, pakai apa boleh terserah ya. Kemudian metode pencegahan korupsi melalui gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini, membuat korps anti korupsi di tingkat universitas, kemudian adanya tata etika dan norma di antara mahasiswa. Lalu mengangkat isu korupsi lokal dan nasional ya, mahasiswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menghadapi isu korupsi lokal yang terjadi. Ini opini. Kemudian tugasnya ya pada mata kuliah ini tugas Anda adalah membuat e-flyer. Jadi membuat e-flyer anti korupsi. Cantumkan di situ ada logo UHB ya. Kemudian unggah e-flyer-nya nggak perlu dicetak, e-flyer saja anti korupsi, cantumkan logo UHB di situ, kemudian unggah dalam kolom tugas dan sosialisasikan di media sosial Anda dengan menyematkan tagar FB Berita Universitas Harapan Bangsa serta Rindrini. Ya, jadi FB saya ada Rindrini. Silahkan Anda berkampanye anti korupsi dengan membuat e-flyer. Oh ya, e-flyer ini boleh Anda ganti yang senang dengan TikTok, boleh pakai video TikTok, yang penting nanti diunggah ke FB, lalu tagarnya FB-nya Berita Universitas Harapan Bangsa sama Rinrin. Ya, itu tugas untuk pertemuan kali ini. Silahkan sisa waktunya dimanfaatkan untuk membuat. Tugas ini individu ya, jadi satu orang, satu e-flyer atau satu video TikTok. Itu dari saya ya. Semoga perkuliahan kali ini bisa Anda terima dengan baik juga. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan Anda tanya di kolom forum pada pertemuan ini. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.